Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz Saan ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 ini sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Ini sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ustadz-ustadz dikasih kursi dan meja duduk dengan kertas menilai adik-adik latihan pidato. Ini yang saya khawatirkan. Ini kalau diposting foto pagi ini, netizen yang maha benar ini yang akan memberikan penilaian. Inilah yang saya cemaskan sekarang ini. Entah dapat nilai berapalah saya ini. Acara kita ini kumpul keluarga. Keluarga itu baru disebut keluarga kalau kenal. Kenal kamu dengan si Anu. Itu keluarga saya itu. Bagaimana hubungannya? Bapak saya sama bapak dia. Gimana bapak-bapak? Gimana keluarga begitu? Makanya di rumah almarhumah emak saya di kampung, di dekat kubur beliau, itu saya buat Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Angku Mudik Tampang. Lalu kemudian anak-anaknya, karena sekarang generasi yang keponakan saya itu nggak tahu. Makanya kalau Idul Fitri pas kumpul saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Katanya keluarga, kok nggak tahu. Jadi setelah ada gambar itu dicetak di ruang tamu tengah. Jadi setiap Idul Fitri kumpul tanya, kau anak siapa? Saya anak si Anu. Ada nama kakekmu di situ? Ada. Kau anak siapa? Anak si Anu. Ada gambar nomor nenekmu di situ? Ada. Lalu hubungan kau dengan dia bagaimana? Oh, dia sudah bisa bilang oh, itu udah mantap. Jadi keluarga itu mesti kenal. Nah sekarang ini apakah kita ini sudah kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Coba ketik di Google Kapolres diskotik. Coba lihat tuh, saya udah ngetes tadi. Kapolres diskotik, keluar berita. Profil Kapolres yang berani menutup diskotik. Tribun Jawa Timur, Muhammad Najib. Kapolresta Makassar. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat. Muhammad artinya terpuji, Najib terpilih. Muhammad Najib terpuji dan terpilih menjadi Kapolresta Makassar. Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys. Beda guys. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus. Akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Jadi kita kenal. Tidak bisa kenal banyak, kenal sedikit. Kenapa Ustadz mulai dari Pak Kapolres? Karena sunnah memulai dari sebelah kanan. Kan sebelah kiri Pak Ustadz. Kalau saya ngadap ke kiblat kan kanan. Tergantung kita ngadapnya kemana. Ustadz Somad ini bisa-bisa aja. Lalu kemudian setelah Pak Kapolres ada anak muda artis ganteng, Bang Riki. Saya kalau ngelihat artis-artis ini sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya.
Artis ganteng, muda, viral, kaya, mau-maunya mereka taubat. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Andai saya lah seganteng mereka, nggak tahu lah saya. Mungkin udah jadi playboy cap tupai saya. Tapi mereka memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau kamu hai anak muda merasa sombong, angkuh, kamu tinggalkan agama ini, apa kamu pikir agama ini akan mati? Tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah. Kamu akan diganti Allah dengan makhluk jenis apa? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta Allah. Inilah anak-anak muda ini. Apa kata Ustaz Das'an? Masjid ini Ustaz Abdul Samad, jamaahnya 80% anak muda, yang jadi pengurus anak muda, yang jadi imam anak muda, dan yang datang pun anak muda. Dan sekarang ini saya merasa muda. Jadi siapa yang mau ingin tetap merasa muda, datanglah ke Masjid Hajjah Sitimang. Saya sudah merasakannya. Kalau datang ke Makassar, sholat ke sini, insya Allah bangkit. Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz saat ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 ini sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Ini sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Inilah anak muda kita yang luar biasa. Lalu kemudian ada bersama kita. Kalau dilihat namanya, ini cocoknya angkatan laut. Karena namanya Bahruddin. Bahru itu kan laut. Tapi bisanya jadi jenderal polisi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau yang di laut aja naik ke darat bisa jadi jenderal, apalagi kalau dia balik ke laut. Biasanya ya, biasa kalau yang di air itu naik ke darat itu nggak ada yang baik, jahat semua. Contohnya lintah darat. Lintah itu kan di air. Waktu naik ke darat jahat. Ada yang paling parah lagi. Banyak yang ngaku. Orang Betawi kalau nikah itu pasti bawa roti buaya. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi waktu kawan saya nikah di Jakarta, saya tanya, kenapa itu ada roti buaya di depan? Kata dia, buaya itu makhluk yang paling setia, Ustaz. Jadi diharapkan pengantin ini setia seperti buaya. Setia dia, iya, selama di air. Kalau sudah naik ke darat. Tapi ada orang yang namanya di air, naik ke darat tetap setia. Jenderal Bahruddin Ja'far. Setia menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Di saat masjid-masjid kosong, beliau dengan Habib Rifki Al-Hamid meramaikan syiar masjid. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Paling-paling jadi imam. Untuk apa anak saya penghafal Quran? Paling-paling jadi imam Ramadan. Untuk apa anak saya baca Quran? Untuk apa anak saya jadi ustadz? Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Beliau memperbaiki itu. Tidak dengan tausiah. Beliau mahasiswa fakultas kedokteran. Saya bisa berkata, anak ibu masukkan ke tahfiz Quran, hafal Quran, dia akan jadi dokter. Alah ngomong, mana ada dokter? Datang kalian ke Makassar, sholat di Masjid Hajjah Sitimang, temui imamnya. Tapi jangan berharap jadi mertuanya. Karena pasti kalian akan tereliminasi. Saingan pasti banyak, luar biasa. Apa boleh buat? Tapi jangan bersedih ibu-ibu yang ada di luar. Kenapa? Yang di depan ini sudah siap juga untuk menghafal Quran. Gimana adik-adik? Siap? Siap ngapal Quran? Siap menjadi menantu aja.
Jadi kalau mau memperbaiki itu langsung. Jangan ada yang mengetuk pintu kamar Ustadz Abdul Somad, dia mau istirahat. Saya pun di kamar istirahat. Baru melekat tulang belakang ke atas kasur. Saya intip. Brimob. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Aku adik kelasmu di pesantren bang. Allah, saya peluk dia langsung saya foto. Adik kelas tamat pesantren. Si Anu dulu, si Anu. Biasanya kita kalau punya kawan itu kan yang terbandel. Ada dulu yang terbandel, selalu ditangkap mentuo. Mentuo itu judi pakai. Sampai ditangkap sama kiai, dibotak, nggak tumbuh-tumbuh rambut. Entah apa dibacakan kiai itu. Nggak tahu, sekarang mungkin udah tumbuh. Jadi saya ingat, si Anu dulu yang selalu ditangkap, mana dia sekarang? Dia lulus polisi juga bang. Di mana? Di Mabes sekarang. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Ternyata santri bisa jadi polisi. Turun naik pesawat, mendarat landing. Dari kejauhan saya lihat tentara gagah tegap berdiri. Begitu udah dekat, ketua kelas saya di pondok dulu. Apa kabar Mat? Kata dia. Yang lain manggil Al Ustadz Al Mukarram Profesor Doktor dia. Apa kabar Mat? Kata dia. Saya bangga anak pesantren jadi polisi, anak pesantren jadi tentara. Sekarang bangga lagi anak pesantren hafal Quran, jadi imam bacaan luar biasa dan dokter lagi. Terasa betul kita ini nggak ada apa-apanya. Dia fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dokternya dapat, akhiratnya dapat. Saya dulu setiap nanya-nanya, saya kalau setiap wisuda anak TK, penyerahan ijazah TK, selalu saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Mau jadi apa nak? Dokter. Beberapa lah yang jawab Ustadz, itu pun setelah Ustadz Dasan viral. Baru belakangan-belakangan inilah. Dulu jarang sekali. 30 anak wisuda, 28 itu dokter. Yang satu istri dokter. Satu lah yang mau jadi ustadz. Oh, saya penasaran kenapa orang ini mau jadi dokter. Setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, barulah saya tahu. Dokter ini martilnya kecil aja. Beda sama tukang, mohon maaf tukang jangan tersinggung. Tukang itu martilnya besar, buang. Dokter martilnya kecil. Sebesar ini, dipukulkan ke lutut. Mohon maaf, ada kesalahan di lutut. Berapa? 20 juta. Itu baru pukul 2 kali. Baru 2 kali pukul. Tuk. Baru 2 kali. Makanya yang sakit itu berharap jangan sampai dia pukul